Dalam kesibukan dunia modern, di antara notifikasi dan tenggat waktu, kita sering kehilangan diri kita sendiri. Kita berlari mengejar sesuatu, tetapi jiwa kita tertinggal jauh di belakang. Apakah ini yang disebut hidup? Ribuan tahun yang lalu, seorang pemikir besar, Ibnu Sina, atau yang dikenal di barat sebagai Avicenna, sudah memberikan peta untuk menjalani kehidupan yang tidak hanya sukses, tetapi juga bermakna dan seimbang. Dia mengajarkan bahwa kunci dari semua itu terletak pada kesadaran. Mindful living bukan sekadar tren, tetapi sebuah seni menyelaraskan jiwa, pikiran, dan tubuh. Lalu, bagaimana kita menerapkan kebijaksanaan zaman keemasan Islam ini untuk kehidupan kita yang serba cepat saat ini? Pertama, kenali dirimu sendiri. Ibnu Sina berkata, jiwa yang tidak pernah introspeksi akan sulit mencapai kesempurnaan. Kita terlalu sibuk mengenali dunia luar, hingga lupa mengamati dunia dalam diri kita. Luangkan waktu sejenak dalam kesibukanmu. Duduklah dalam hening. Tanyakan, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang kuinginkan? Apa yang mengganggu pikiranku? Pengenalan diri adalah fondasi pertama dari setiap keseimbangan. Ketika kau mengenal dirimu, kau tidak mudah terombang-ambing oleh opini orang lain atau tren duniawi. Kedua, disiplinkan pikiranmu. Ibnu Sina adalah seorang jenius karena disiplin pikirannya yang luar biasa. Tapi disiplin di sini bukan berarti memaksa tanpa henti. Ini tentang melatih pikiran untuk fokus pada satu hal pada satu waktu. Dalam dunia yang penuh gangguan, kemampuan untuk fokus adalah sebuah kekuatan super. Saat kau bekerja, bekerjalah dengan penuh. Saat kau beristirahat, istirahatlah dengan benar. Jangan biarkan pikiranmu loncat dari kekhawatiran masa depan ke penyesalan masa lalu. Latihlah untuk hadir sepenuhnya dalam momen ini, saat ini. Inilah esensi dari mindfulness yang sebenarnya. Ketiga, jaga keseimbangan jiwa dan raga. Ibnu Sina sangat menekankan hubungan erat antara kesehatan mental dan fisik. Jiwa yang sehat berada dalam tubuh yang sehat. Dia tidak memisahkan keduanya. Kita sering lalai merawat tubuh karena mengejar target, atau sebaliknya, memanjakan tubuh tetapi mengabaikan kelaparan jiwa akan ilmu dan ketenangan. Dengarkan tubuhmu. Ketika lelah, beristirahatlah. Ketika lapar, makanlah yang bergizi. Tapi juga beri makan jiwamu dengan bacaan yang memotivasi, dengan seni, dengan doa, atau dengan merenungkan keindahan alam. Keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keempat, cari pengetahuan yang bermakna. Bagi Ibnu Sina, ilmu bukan untuk sekadar diketahui, tetapi untuk diamalkan dan memberi manfaat. Dalam hidup kita, kita dibombardir oleh informasi. Tapi berapa banyak dari informasi itu yang benar-benar menjadi pengetahuan yang memperkaya hidup kita? Pilihlah ilmu yang memberimu pemahaman, yang menenangkan jiwamu, yang membantumu menjadi manusia yang lebih baik. Ilmu yang bermakna adalah yang mendekatkanmu pada kebijaksanaan, bukan sekadar menambah koleksi fakta. Kelima, hubungkan diri dengan yang lebih tinggi. Ibnu Sina percaya bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa rasional dan spiritual. Kita bukan mesin. Kita punya kerinduan untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Apapun keyakinanmu, luangkan waktu untuk merenung, untuk bersyukur, untuk merasa kecil di hadapan alam semesta yang maha luas. Spiritualitas adalah jangkar yang menahan kapal hidup kita agar tidak terhempas oleh badai masalah sehari-hari. Mindful living ala Ibnu Sina bukan tentang menolak modernitas. Bukan tentang lari ke gua dan menyepi. Ini tentang bagaimana kita menjalani kehidupan modern dengan kesadaran penuh. Menjadi pilot bagi hidup kita sendiri, bukan sekadar penumpang yang pasif. Ini tentang mengambil kendali atas perhatian kita, atas pikiran kita, atas waktu kita yang berharga. Dunia luar akan selalu berubah, berisik, dan menuntut. Tapi kita punya kendali atas dunia dalam diri kita. Mulailah dengan langkah kecil. 5 menit hening setiap pagi. Bernapas dengan sadar. Mensyukuri satu hal sebelum tidur. Membaca satu halaman buku yang bermakna.
Semuanya dimulai dari satu langkah sadar. Seperti kata Ibnu Sina, kebahagiaan itu datang dari dalam diri, dan kesengsaraan terbesar adalah ketika kita kehilangan kontak dengan diri kita sendiri. Mari kita hidup bukan sekadar ada. Mari kita hidup dengan penuh, sadar, dan seimbang. Lalu, bagaimana kita mempraktikkan prinsip-prinsip agung ini dalam keseharian yang penuh dengan komitmen, tekanan, dan hiruk-pikuk? Ibnu Sina mengajarkan kita untuk membangun ritual kesadaran. Bukan ritual yang kaku, tetapi titik-titik ancor dalam sehari yang mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dan kembali kepada diri sendiri. Di sela-sela rapat yang padat, di antara tugas yang menumpuk, ambil napas. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara mengisi paru-paru, dan hembuskan perlahan. Ini adalah momen untuk mengumpulkan diri. Hanya butuh 3 detik. 3 detik kesadaran yang dapat mengubah energi dan perspektifmu sepanjang hari. Saat informasi membanjiri pikiran, terapkan penyaringan bijak. Tanyakan pada diri sendiri, seperti yang dilakukan para pemikir zaman keemasan. Apakah informasi ini bermanfaat bagi jiwaku? Apakah ini membantuku tumbuh? Atau justru membuatku cemas dan tidak tenang? Kita adalah penjaga gerbang pikiran kita sendiri. Jangan biarkan segala sesuatu masuk dan mengacaukan ketentraman batin. Dan dalam hubungan kita dengan orang lain, praktikan mendengar dengan seluruh diri. Bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati dan perhatian penuh. Ibnu Sina menekankan pentingnya komunitas dan hubungan yang saling mengangkat. Saat seseorang berbicara, berikan dirimu sepenuhnya. Itulah hadiah terbesar yang dapat kamu berikan kepada orang lain, kehadiranmu yang utuh. Juga, rawat tubuhmu dengan penuh kasih. Itulah wahana yang membawa jiwamu menjelajahi dunia. Makanan yang penuh gizi, gerakan yang menyegarkan, dan istirahat yang cukup bukanlah kemewahan. Itulah kewajiban kita terhadap diri sendiri. Tubuh yang terlalaikan akan menjadi sangkar yang mengurung jiwa yang ingin terbang merdeka. Ingatlah bahwa hidup adalah sebuah proses. Seperti halnya Ibnu Sina melalui berbagai tantangan dalam hidupnya, kita pun akan menghadapi pasang surut. Yang penting bukanlah menghindari badai, tetapi belajar menari di tengah hujan. Setiap hari adalah latihan. Terkadang kita jatuh, kadang kita lupa. Itu manusiawi. Yang penting adalah selalu kembali, lagi dan lagi, kepada niat untuk hidup sadar. Kebijaksanaan Ibnu Sina adalah lentera yang menerangi jalan, bukan beban yang harus dipikul. Mulailah dari satu hal kecil yang paling resonan dengan jiwamu. Jalani dengan konsisten, penuh cinta, dan lihatlah bagaimana perubahan halus mulai terjadi. Kehidupan yang seimbang bukanlah destinasi, tetapi sebuah cara berjalan. Sebuah perjalanan sadar, langkah demi langkah, menuju versi terbaik dari dirimu. Dan dalam kesunyian, di balik semua aktivitas, terdapat ruang untuk merenung. Ibnu Sina tidak hanya mengejar ilmu untuk ilmu, tetapi untuk memahami harmoni kosmos dan tempat kita di dalamnya. Dia mengajak kita untuk tidak hanya melihat dunia sebagai transaksi, tetapi sebagai sebuah keajaiban yang saling terhubung. Setiap pagi, sebelum dunia menuntut perhatianmu, luangkan waktu sejenak untuk diam. Duduklah dengan tenang, amati napasmu, rasakan denyut kehidupan dalam dirimu. Ini adalah saat di mana kamu mengisi kembali sumber daya batinmu, mengingatkan diri sendiri tentang tujuan yang lebih besar daripada sekadar daftar tugas yang harus diselesaikan. Di tengah kesibukan, jangan lupa untuk bertanya, untuk apa semua ini? Apakah yang kukerjakan hari ini selaras dengan nilai-nilai yang kuyakini? Apakah ini membawa dampak positif bagi diriku dan orang lain? Refleksi singkat ini dapat mengubah pekerjaan biasa menjadi sebuah panggilan. Transformasi dari sekadar mencari nafkah menjadi bagian dari kontribusimu pada dunia. Ingatlah bahwa keseimbangan juga berarti menerima ketidakseimbangan. Ada hari di mana pekerjaan akan mendominasi, ada momen di keluarga membutuhkan perhatian penuh. Yang penting adalah kesadaran untuk selalu kembali ke pusat, seperti kompas yang selalu mencari utara. Fleksibilitas dalam disiplin adalah kuncinya.
Praktikan juga rasa syukur secara sadar. Sebelum tidur, ingatlah 3 hal baik yang terjadi hari ini, sekecil apapun. Seperti yang diajarkan Ibnu Sina, pengakuan terhadap kebaikan dan keindahan dalam hidup dapat mengubah perspektif kita, mengingatkan kita pada berkat yang sering terlupakan dalam kesibukan. Bagikan kebijaksanaan ini. Tidak perlu dengan kata-kata mulia, tetapi melalui tindakan sederhana. Senyum tulus, perhatian penuh saat berbicara dengan orang lain, kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Dengan begitu, kamu tidak hanya mentransformasi dirimu sendiri, tetapi juga menjadi saluran kebaikan bagi dunia sekitar. Hidup mindful bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kehadiran. Hadir sepenuhnya dalam setiap momen, dengan segala ketidaksempurnaannya. Seperti kata Ibnu Sina, kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa kita selalu dalam proses belajar, berkembang, dan menjadi. Dan pada akhirnya, ini semua bermuara pada satu hal, cinta. Ibnu Sina melihat cinta sebagai kekuatan penggerak alam semesta, prinsip yang menggerakkan segala sesuatu menuju kesempurnaan. Dalam kehidupan kita yang serba cepat ini, kita sering menyamakan cinta dengan emosi sesaat atau kepemilikan. Namun bagi Ibnu Sina, cinta adalah pengakuan akan kesatuan fundamental, penglihatan akan keindahan ilahi yang terpantul dalam ciptaan. Praktikan cinta sebagai bentuk perhatian tertinggi. Ketika kamu benar-benar memperhatikan sesuatu, seorang anggota keluarga, seekor kucing yang sedang berbaring di bawah sinar matahari, bahkan secangkir teh hangat di pagi hari, kamu sedang mengungkapkan cinta. Perhatian penuh adalah bentuk cinta dalam tindakan. Itulah mengapa mindfulness bukanlah latihan yang egois, tetapi justru sebaliknya. Sebuah pengakuan bahwa kita adalah bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung. Dalam pekerjaanmu, lakukan dengan cinta. Bukan untuk pujian atau pengakuan, tetapi karena pekerjaan itu sendiri adalah ekspresi dari siapa dirimu. Seperti seorang pengrajin yang dengan sabar membentuk karyanya, atau seorang guru yang dengan tekun membimbing murid-muridnya. Kualitas perhatian dan kepedulian yang kamu bawa ke dalam tindakanmu mengubahnya dari sekadar tugas menjadi persembahan. Dalam hubunganmu, hadirlah dengan cinta. Itu berarti mendengarkan tanpa menghakimi, berbicara dengan kejujuran yang lembut, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Terkadang, bentuk cinta yang paling dalam justru adalah melepaskan harapan, melepaskan kontrol, dan mempercayai proses kehidupan itu sendiri. Bahkan dalam kesulitan dan penderitaan, cinta dapat menjadi penuntun. Ibnu Sina memahami bahwa melalui tantangan, jiwa kita diuji dan diperkuat. Bukan bahwa kita harus mencari penderitaan, tetapi ketika itu datang, kita dapat merespons dengan keberanian dan belas kasih, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Setiap momen sulit adalah kesempatan untuk mempraktikkan ketahanan dan empati, untuk mengingat bahwa kita semua adalah peziarah dalam perjalanan manusiawi yang sama. Jadi, saat kamu melanjutkan hari-harimu, bawalah pertanyaan ini dalam hatimu. Bagaimana aku dapat membawa lebih banyak cinta ke dalam momen ini? Bagaimana aku dapat merespons dengan belas kasih, baik kepada diriku sendiri maupun kepada orang lain? Bagaimana aku dapat melihat keindahan dan tujuan bahkan dalam hal-hal yang tampak biasa? Karena pada akhirnya, hidup yang seimbang bukanlah tentang memiliki semua area kehidupan kita dalam proporsi yang sempurna setiap saat. Ini tentang memiliki pusat gravitasi internal yang kuat, kompas batin yang selalu menunjuk pada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Ini tentang mengetahui bahwa di tengah sukacita dan duka, dalam kesibukan dan ketenangan, kita selalu dapat kembali ke napas kita, ke sensasi tubuh kita, pada keheningan di dalam hati kita. Di sanalah kita menemukan, seperti yang dilakukan Ibnu Sina, bahwa kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang ditemukan di buku-buku tua atau di menara gading. Itu hidup dalam setiap napas yang sadar, dalam setiap tindakan penuh perhatian, dalam setiap hati yang terbuka untuk menerima keajaiban kehidupan yang sedang berlangsung. Dan dalam perjalanan mindful living ini, kita menemukan bahwa kebijaksanaan Ibnu Sina mengajak kita untuk tidak hanya melihat ke dalam, tetapi juga melihat keluar dengan perspektif yang baru.
Dia mengingatkan kita bahwa kita adalah mikrokosmos yang mencerminkan makrokosmos. Setiap pola dalam diri kita terhubung dengan alam semesta yang lebih luas. Oleh karena itu, bagian dari hidup seimbang adalah menemukan ritme alam dan menyelaraskan diri dengannya. Bangunlah lebih awal dan saksikanlah fajar. Rasakan keheningan dunia yang belum sepenuhnya terbangun. Itu adalah waktu untuk mengisi diri dengan ketenangan sebelum hari dimulai. Berjalanlah di alam, rasakan bumi di bawah kakimu, dengarkan kicauan burung, dan rasakan angin menyentuh kulitmu. Dalam kesederhanaan alam, kita diingatkan akan kompleksitas yang indah dari kehidupan. Ibnu Sina juga berbicara tentang pentingnya keindahan. Keindahan, katanya, membangkitkan jiwa. Kelilingi dirimu dengan keindahan, bukan yang mewah atau mahal, tetapi yang bermakna. Satu bunga dalam vas di meja kerjamu. Lagu yang menyentuh jiwa. Puisi yang menggetarkan hati. Seni memasak makanan dengan penuh perhatian. Keindahan adalah nutrisi untuk jiwa, pengingat akan hal-hal yang baik dan benar dalam dunia yang seringkali terasa keras dan kacau. Dan jangan lupakan tawa. Jangan begitu serius hingga melupakan kegembiraan. Keseimbangan mencakup sukacita dan kesenangan. Tertawa lepas, bersenda gurau dengan orang terkasih, menari mengikuti irama musik, melakukan sesuatu tanpa tujuan selain untuk bersenang-senang. Ini adalah bagian dari merayakan kehidupan, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang tidak hanya berpikir dan bekerja, tetapi juga bermain dan tertawa. Ingatlah bahwa semua praktik ini, kesadaran, disiplin, cinta, keindahan, kegembiraan, adalah tentang integrasi. Mengintegrasikan semua bagian dari diri kita, yang spiritual dan yang duniawi, yang serius dan yang bermain, yang individu dan yang kolektif. Kita tidak memilih salah satu dan menolak yang lain. Kita merangkul semuanya, karena itulah kita manusia seutuhnya. Hidup yang seimbang adalah seperti musik. Terkadang nada yang dimainkan lembut dan pelan, terkadang keras dan bersemangat. Tetapi semuanya membentuk simfoni yang indah. Tugas kita adalah menjadi konduktor bagi simfoni kehidupan kita sendiri, mengarahkan dengan penuh perhatian sehingga setiap bagian berkontribusi pada keharmonisan keseluruhan. Jadi, hari ini, besok, dan seterusnya, ingatlah bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk hidup dengan lebih sadar, lebih penuh cinta, dan lebih seimbang. Dimulai dari hal yang kecil, dari satu napas, dari satu langkah, dari satu senyum. Kau sudah memiliki segala yang diperlukan di dalam dirimu. Sekarang, waktunya untuk hidup. Dan dalam kesunyian yang paling pribadi, di ruang di mana hanya ada kamu dan dirimu, ingatlah ini, perjalanan mindful living bukanlah perlombaan. Tidak ada garis finish yang harus dicapai, tidak ada medali yang akan diberikan. Ini adalah seni berjalan, bukan berlari. Seni menjadi, bukan sekadar menjadi. Ibnu Sina mengajarkan bahwa jiwa manusia seperti cermin, jika diguncang oleh angin emosi dan kesibukan, ia tidak dapat memantulkan cahaya kebijaksanaan dengan jernih. Tugas kita adalah menenangkan cermin itu, membersihkannya dengan napas dan perhatian, sehingga ia dapat memantulkan realitas dengan lebih jelas. Dalam keheningan itu, kita belajar mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan seluruh keberadaan kita. Mendengarkan pesan yang tersembunyi dalam detak jantung kita sendiri. Mendengarkan kebijaksanaan tubuh yang seringkali lebih tahu daripada pikiran kita yang overthinking. Tubuh yang tegang memberitahu kita untuk beristirahat. Jiwa yang lelah berbisik untuk melambat. Hanya dalam keheninganlah suara-suara halus ini dapat didengar. Praktik mindfulness adalah praktik kembali ke rumah, kembali ke diri sendiri. Setiap kali kamu menyadari bahwa pikiranmu telah mengembara ke masa lalu atau masa depan, kamu tidak gagal. Itu adalah momen kesadaran. Itu adalah kemenangan kecil. Dengan lembut, tanpa menghakimi diri, bawa kembali perhatianmu ke napas, ke sensasi di telapak tangan, ke suara burung di luar jendela. Itulah praktiknya. Kembali, lagi dan lagi. Dan dari ruang keheningan dan perhatian inilah, tindakan-tindakan kita lahir. Bukan dari tempat reaktif,
bukan dari kebiasaan otomatis, tetapi dari respons yang disengaja dan penuh kesadaran. Seperti pohon yang berakar kuat sehingga dapat membungkuk dengan angin kencang tanpa patah, kita yang berakar dalam kesadaran dapat merespons tantangan hidup dengan kelenturan dan ketangguhan. Kita mulai melihat kesulitan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Setiap tantangan membawa pelajaran, setiap kegagalan membawa biji kebijaksanaan. Seperti Ibnu Sina yang melihat penyakit tidak hanya sebagai malfungsi tubuh, tetapi sebagai ketidakseimbangan yang kompleks antara tubuh, pikiran, dan jiwa, kita pun belajar melihat masalah hidup secara holistik. Hidup mindful adalah tentang keotentikan. Melepas topeng yang kita kenakan untuk dunia. Berani menjadi tidak sempurna. Berani menunjukkan kerentanan kita. Berani mengatakan, saya tidak tahu, atau saya butuh bantuan. Justru dalam keotentikan itulah kita menemukan koneksi yang paling dalam, dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Jadi, hari ini, izinkan dirimu untuk menjadi sepenuhnya manusia. Dengan semua kekurangan dan kelebihanmu. Dengan semua cahaya dan bayanganmu. Bernapaslah melalui semuanya. Hadir untuk semuanya. Karena pada akhirnya, mindful living bukanlah tentang mencapai keadaan ideal tertentu. Ini tentang sepenuhnya hadir untuk kehidupan yang sudah ada di sini, tepat sekarang, dalam segala kekacauan dan keindahannya. Dan dalam perjalanan ini, kita sampai pada suatu pemahaman yang dalam, bahwa keseimbangan bukanlah sesuatu yang statis. Ia seperti seorang penari yang terus bergerak, terus menyesuaikan, mencari titik tengah yang dinamis di tengah perubahan yang konstan. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa alam semesta sendiri berada dalam keadaan fluks yang abadi, dan kita adalah bagian dari tarian agung itu. Oleh karena itu, janganlah mencari keseimbangan yang kaku. Jangan mencoba mengukir hidupmu dalam batu. Sebaliknya, belajarlah seperti air, mengalir, beradaptasi, menemukan jalan di sekitar rintangan, terkadang lembut dan terkadang kuat, tetapi selalu bergerak menuju keseluruhan yang lebih besar. Praktik kesadaran kita adalah tentang mengembangkan kelenturan batin ini. Kemampuan untuk menghadapi perubahan tanpa hancur. Kemampuan untuk mengalami sukacita tanpa melekat, dan mengalami kesedihan tanpa tenggelam. Untuk berdiri tegak di tengah badai emosi, mengetahui bahwa seperti cuaca, semua keadaan ini akan berlalu. Ini membutuhkan latihan. Seperti halnya Ibnu Sina melatih pikirannya melalui studi dan observasi, kita pun melatih pikiran kita melalui meditasi, melalui refleksi, melalui dialog internal yang penuh belas kasih. Kita belajar mengamati pikiran tanpa terjerat di dalamnya. Melihat emosi tanpa dikendalikan olehnya. Ini adalah kebebasan yang sebenarnya, bukan kebebasan dari tantangan hidup, tetapi kebebasan di tengah-tengah tantangan tersebut. Dan dari tempat kebebasan batin inilah, kita dapat benar-benar melayani. Ibnu Sina tidak hanya seorang filsuf yang tinggal di Menara Gading. Dia adalah seorang dokter yang menyentuh tubuh pasiennya, seorang ilmuwan yang engaget dengan dunia nyata. Pengetahuan dan kebijaksanaannya ditujukan untuk meringankan penderitaan dan meningkatkan pemahaman. Demikian pula, mindfulness kita bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk terlibat dengannya lebih penuh. Untuk hadir sepenuhnya saat temanmu bercerita tentang perjuangannya. Untuk memberikan perhatian penuh saat anakmu menunjukkan gambar yang dia buat. Untuk bekerja dengan integritas dan kehadiran, berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang autentik dan bermakna. Hidup yang seimbang adalah hidup yang dijalani dengan tujuan dan belas kasih. Di mana kita tidak hanya mengambil, tetapi juga memberi. Tidak hanya menikmati kedamaian, tetapi juga menjadi pembawa kedamaian. Tidak hanya mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga menabur benih kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, saat kamu melanjutkan perjalananmu, tanyakan pada dirimu, bagaimana aku dapat membawa lebih banyak kehadiran ke dalam interaksiku? Bagaimana aku dapat menggunakan waktuku dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai terdalamku? Bagaimana aku dapat menjadi saluran kebaikan, keindahan, dan kebenaran dalam dunia yang sangat membutuhkannya? Jawabannya tidak ada di luar,
Ia ada di dalam napasmu, dalam detak jantungmu, dalam kesunyian antara dua pikiran. Dengarkan, percayalah, dan hidupilah.